barokah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada hambanya, bulan yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajat hambanya. Kenapa ini Allah berikan kepada kita? Allah berikan kepada kita karena rahmat dan kasih sayang Allah yang luas. Kita tidak akan pernah mampu ibadah kepada Allah 1000 tahun, tidak akan pernah mampu. Kita tidak akan pernah bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang ibadah 1000 tahun kecuali bukan karena rahmat Allah. Maka Allah jadikan satu hari itu yang ada di pada bulan Ramadan, barang siapa yang ibadah di hari itu, maka dia bagaikan ibadah 1000 tahun atau 1000 bulan. Syahr Ramadan 1000 bulan, yaitu 82 tahun atau sekitar 83 tahun. Ini keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian tempat yang Allah utamakan, sebagaimana Mekah, Arafah, Ka'bah, itu tempat yang Allah utamakan. Masjidil Aqsa itu tempat yang Allah utamakan. Tetapi terkadang tempat kita nggak bisa menjangkaunya karena keterbatasan waktu, keterbatasan ekonomi atau keterbatasan jarak. Kita nggak bisa mendapatkan keutamaan tempat-tempat tersebut. Lalu Allah berikan kepada kita keutamaan waktu. Dan semua orang pasti akan melalui waktu tersebut. Di antara keutamaan waktu yang Allah berikan kepada kita adalah waktu di bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan ini? Yang pertama, sadarilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Jika kita memahami makna ibadah ini dan tujuan penciptaan kita, maka kita akan sadar dan kita akan manfaatkan sebaik-baiknya di bulan yang penuh barokah ini untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Karena di bulan Ramadan, setiap ibadah kita, setiap sholat kita, setiap puasa kita, setiap baca Quran kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang perlu kita persiapkan, salah satunya adalah agar kita mempersiapkan penghambaan kita yang sesempurnanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, apa yang kita siapkan ketika kita ingin menghadapi Ramadan? Tentu sebelum masuk Ramadan, salah satu persiapan yang harus kita siapkan adalah persiapan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang dikatakan Rasulullah SAW, bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang bulan Sya'ban, yakfaru fihin nas, bulan itu banyak manusia lalai. Baina Rajab wa Ramadan, bulan di antara Rajab dan Ramadan. Lalu kata Rasulullah SAW, wa fihi yurfa'ul amal. Di bulan Syawal, di bulan Sya'ban ini akan diangkatkan amal kita kepada Allah. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Kata Rasulullah SAW, dan aku sangat suka jika diangkat amalanku dan aku dalam keadaan berpuasa. Di bulan Sya'ban adalah bulan sebelum bulan Ramadan. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, di antara persiapan kita adalah manfaatkan bulan Sya'ban sebaik-baiknya. Sebagai persiapan kita untuk menuju bulan Ramadan. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, dia memperbanyak puasa. Karena Rasulullah katakan, aku ingin di bulan Sya'ban itu diangkat amalku, aku sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqulu la yuftir, wa yuftir hatta naqulu la yasum. Kami dahulu melihat Rasulullah SAW berpuasa sampai kami menyangka dia nggak pernah berbuka. Dan kami melihat dia berbuka sampai kami menyangka dia tidak pernah berpuasa. Kata Aisyah radhiyallahu, mastakmala Rasulullah SAW syahru qattu min siyam ila Ramadan. Tidak pernah Rasulullah SAW menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Wa mastakthar Rasulullah SAW min syahru Sya'ban. Dan tidaklah yang terbanyak Rasulullah SAW berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW di bulan Sya'ban untuk menyambut Ramadan, dia memperbanyak puasa. Bahkan dalam sebuah riwayat, wa kana yasumu syahra kulluh, seolah-olah Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban ini 1 bulan penuh. Walaupun tidak 1 bulan penuh, tapi seolah-olah bagaikan orang puasa 1 bulan penuh. Bahkan
Dalam hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan bahwasannya para ulama menjelaskan mengapa Rasulullah SAW menyambut Ramadan dengan berpuasa di bulan Sya'ban. Karena persiapan sebelum masuk Ramadan. Maka bagi mereka yang sebelum masuk Ramadan mempersiapkan amal-amal di bulan Sya'ban seperti berpuasa, baca Quran, qiyamul lail, salat malam, ini semua merupakan kebaikan bagi mereka untuk masuk sebelum masuk bulan Ramadan. Maka dari saat ini kita sekarang ada di bulan Sya'ban dan kita mungkin sekarang sudah sekitar tanggal 7 Sya'ban. Artinya sudah 1 minggu Sya'ban ini berlalu, Ramadan akan sekitar masuk 23 hari lagi atau sekitar itu. Berarti di sekarang ini Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan para ulama mengatakan syahru Sya'ban syahru qiraah. Bulan Sya'ban itu bulan membaca Quran. Kenapa di bulan Sya'ban Rasulullah SAW memperbanyak puasa? Karena kata para ulama, puasa di bulan Sya'ban itu bagaikan puasa qobliyah. Puasa di bulan Syawal itu bagaikan puasa ba'diyah. Setiap ibadah wajib ada ba'diyah dan ada qobliyah. Salat ada qobliyah, ada ba'diyah. Begitu juga puasa Sya'ban itu qobliyah, persiapan sebelum Ramadan. Dan Syawal 6 hari ba'diyah, ba'da Ramadan. Barang siapa yang menyempurnakan di Sya'ban dengan puasa dan di Syawal dengan puasa, maka insya Allah puasa Ramadannya pun akan sempurna. Karena dia mempersiapkan. Karena terkadang ada kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita di Ramadan, lalu kita tutupi dengan beramal soleh di bulan Sya'ban. Ini diantara yang harus dilakukan untuk menyambut Ramadan, yaitu persiapkan amal kita di bulan Sya'ban. Tadi yang pertama kita katakan apa? Persiapkan mental kita bahwasanya kita beribadah kepada Allah. Tujuan kita Allah. Yang kedua, persiapkan di bulan Sya'ban ini banyak amal soleh. Terlebih lagi, bagi mereka yang memiliki hutang-hutang bulan Ramadan, wajib bagi mereka di bulan Sya'ban ini, terutama wanita yang terhalangi ketika bulan Sya'ban, bulan Ramadan tahun lalu untuk berpuasa, sudah masuk bulan Sya'ban, ganti puasanya. Kalau dia mampu menggantinya, ganti. Kalau dia membiarkan tidak mengganti puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya, maka itu bisa menjadi sebuah kesalahan, bahkan bisa menjadi sebuah dosa. Aisyah mengatakan, aku tidak bisa mengganti puasa Ramadanku kecuali di bulan Sya'ban. Dan sekarang bulan Sya'ban, memperbanyak ibadah dan mengganti hutang-hutang puasa di bulan Ramadan. Berikutnya, apa yang harus kita bawa ketika sebelum masuk bulan Ramadan? Yang kita bawa adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu modal yang terbesar. Bertekad dalam diri kita bahwasannya kita ingin menjadi orang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Bawakan di dalam diri kita niat yang kuat bahwasannya kita ingin memperbaiki diri. Kita ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita ingin menjadi orang lebih baik. Ini harus ditekadkan dalam diri sendiri. Jangan dijadikan Ramadan itu hanya sekadar ritual yang berlalu begitu saja. Tidak. Jadikan Ramadan momen kita kembali kepada Allah. Yaitu dengan ketakwaan, dengan menyempurnakan amal, dengan meluruskan niat ingin menjadi orang yang lebih baik. Karena belum tentu kita akan dipertemukan dengan Ramadan yang berikutnya. Siapa yang menjamin kita akan bertemu Ramadan yang setelah ini? Gak ada yang menjamin. Maka ketika tidak ada yang menjamin, jadikanlah seolah-olah Ramadan yang akan kita temui ini Ramadan terakhir kita. Ramadan yang mungkin setelahnya kita tidak bertemu lagi. Maka fokuskan dengan ketakwaan, dengan keikhlasan, dengan hati taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan di antaranya juga yang harus dibawa oleh seorang hamba ketika masuk Ramadan adalah taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang jujur.
ditanamkan dalam diri kita, saya ingin menjadi orang yang lebih baik, saya ingin menjadi orang lebih taat, saya ingin menjadi orang yang menyempurnakan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini ditanamkan sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan-kekurangan yang pernah dia lakukan. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah itu merupakan kewajiban kita. Dan bertobat di bulan Ramadan itu merupakan kesempatan yang mulia, kesempatan yang sempurna. Juga di antara perkara yang perlu kita bawa ketika bulan Ramadan adalah kita disebutkan oleh para ulama, di bulan Ramadan ini menjadi fursah, menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Karena bulan Ramadan, bulan Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang dimana diturunkan dalamnya Quran. Maka di bulan Ramadan kita persiapkan dengan banyak membaca Al-Quran. Jadi kita katakan tadi, yang pertama, masuk bulan Ramadan, persiapkan tekad bahwasannya saya menjadi hamba Allah karena saya diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita katakan persiapkan bulan Ramadan dengan beramal soleh di bulan Sya'ban, bahkan menyelesaikan hutang-hutang puasa kita di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Juga kita katakan bulan Ramadan bawalah ketakwaan. Ketakwaan ini membekal kepada kita. Fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Yang keempat kita katakan, jadikan bulan Ramadan bulan yang taubat. Bulan yang kita di sana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin sekali memberhentikan segala bentuk maksiat yang pernah kita lakukan. Itulah orang yang taubat. Dan bulan Ramadan bulan pendidikan untuk orang bisa meninggalkan maksiat. Karena di bulan itu, di siang harinya dia puasa, di malam harinya dia sholat, di waktu sahurnya dia bangun untuk makan. Hampir dikatakan tidak ada kesempatan bagi orang yang menyibukkan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan ibadah untuk melakukan sebuah kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya juga, ya, kita harus sadari nikmat ini. Sebagaimana kita katakan tadi, ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita masuk bulan Ramadan. Karena dengan bertemunya saja Allah akan gugurkan dosa. Dengan amalnya Allah akan angkat derajat. Dengan berlalunya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan sucikan kita. Ini kesempatan emas bagi mereka yang mencari dan berharap ampunan Allah. Ini kesempatan besar bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga apa yang perlu kita siapkan ketika telah masuk bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, perkara yang perlu kita siapkan di antaranya adalah ilmu. Ilmu tentang bagaimana puasa Ramadan itu. Walaupun mungkin dari kecil kita mengulang-ulang, kita berpuasa setiap bulannya di Ramadan, tapi tetap kita butuh mengupgrade atau memperbaharui atau menambah atau kita mempersegar ilmu-ilmu khasanah keislaman kita, terutama tentang masalah-masalah Ramadan. Bagaimana apa pembatal-pembatal puasa, bagaimana puasa dan adab-adab puasa, bagaimana etika puasa, bagaimana fikih puasa. Ini kita pelajari agar kita dalam beramal lebih sempurna, lebih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyempurnakan amalnya untuk dengan ilmu, tentu amalnya lebih sempurna dibanding orang yang beramal tanpa ada ilmu sama sekali. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah. Kemudian di antara apa yang kita persiapkan sebelum masuk Ramadan, di antaranya juga adalah disebutkan oleh para ulama, yaitu biasakan hati kita untuk zikir kepada Allah di setiap keadaan kita dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman,
Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yusabbihu bukratan wa asilah. Dan bertasbihlah kepada Allah di siang dan malam kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang banyak zikir kepada Allah dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka Aisyah mengatakan, dahulu Rasulullah SAW banyak berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Ini pun perlu kita persiapkan. Sebelum masuk Ramadan, sucikan diri kita dengan zikir, dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama Allah. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan. Di antaranya juga apa yang harus kita persiapkan sebelum masuk Ramadan? Selain kita ikhlas, taubat, jujur ingin kembali kepada Allah, jujur ingin memperbaiki diri, kita doa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku. Atau Allahumma balikni fi Ramadan, ya Allah sampaikan aku pada bulan Ramadan. Memohon kepada Allah agar Ramadan kita menjadi maksimal. Meminta kepada Allah agar Allah tolong kita di dalam Ramadan bisa beramal soleh dan kuat untuk beramal soleh. Berdoa kepada Allah untuk menyambut Ramadan, ini juga termasuk salah satu kebaikan. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan dan Allah berikan kepada kita pertolongan untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga apa yang harus kita persiapkan dan kita bawa sebelum masuk Ramadan. Yang harus kita bawa dan kita persiapkan sebelum masuk Ramadan adalah target-target amal. Amal itu perlu ditarget. Sebagaimana kerjaan-kerjaan kita perlu target. Agar kita tahu kita telah sempurna dalam beramal atau kita punya kurang. Agar kita bisa mengevaluasi. Agar kita bisa memiliki standar yang benar dalam ibadah ini untuk mentargetkannya. Contoh, sholat. Target, saya sholat setiap malam walaupun 11 rakaat setelah Isya. Kalau saya bisa 23 rakaat untuk tarawih itu baik. Tapi kalau enggak jadi komitmen. Saya harus sholat 11 rakaat setiap malamnya. Jadi ketika ada suatu malam tidak sholat, dia harus ganti. Kalau amal itu tidak dikomitmenkan, amal itu tidak dijadikan jadwal, amal itu tidak menjadi target, kadang kita malas. Begitu juga baca Quran. Betapa banyak pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang baca Quran. Maka kita harus jadikan baca Quran itu target kita. Quran 30 juz. Ramadan 30 hari. Berarti satu hari 1 juz. Satu hari 1 juz, 1 juz itu ada 10 lembar. Atau 20 halaman. Maka kalau kita punya sholat 5 waktu, 10 lembar, itu cuman setiap 5 waktu kita kerjakan 2 lembar. Berarti 4 halaman. Setiap kita membaca habis sholat 5 waktu 4 halaman, 30 hari Ramadan selesai kita mengkhatamkan Quran. Karena memiliki target. Setiap habis sholat harus baca sekitar 4 halaman Al-Quran. Maka ketika dia masuk di akhir Ramadan, dia selesai 30 juz. Karena targetnya 1 hari dia 1 juz. 1 juz itu ada sekitar 20 halaman. Jadi kalau 20 halaman dibagi dengan sholat 5 waktu, maka akan menjadi 4 halaman yang harus dia baca agar dia mendapatkan kesempurnaan dalam mengkhatamkan Al-Quran. Begitu juga di amal Ramadan, di antara amalan yang perlu kita yang perlu diberikan schedule jadwal amalan selain sholat taraweh, selain bacaan Quran, mungkin bisa sedekah. Jadikan target. Setiap hari saya harus bersedekah 3.000 rupiah atau 6.000 rupiah. Ini menjadi target ketika Ramadan agar Ramadan lebih sempurna. Allah musta'an. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita mentargetkan apa-apa yang kita sebutkan tadi untuk kebaikan Ramadan kita, ya, maka kita juga mengatakan
Ramadan itu termasuk salah satu manziluka huwal manatu taujihuka al-awwal fahris awalan ala akhadha nafsika wa tarbiyata ala khair. Ya, di antaranya juga Ramadan itu hati-hati kita ketika di Ramadan bergabung dengan orang-orang yang tidak memperhatikan dan serius ibadah pada Ramadan. Hati-hati jangan sampai kita terpengaruh, tergoda dengan orang-orang yang lalai di bulan Ramadannya. Karena banyak ternyata orang-orang dilalaikan pada bulan Ramadan. Karena mereka nggak mengerti keutamaannya. Atau bahkan mereka sengaja untuk melakukan kelalaian-kelalaian itu. Hati-hati teman-teman yang mereka merusak Ramadan kita dengan kerusakan ketika bergaul dengan mereka. Baik mengajak kepada maksiat atau ajakan-ajakan kepada perkara-perkara yang lain. Mathalu jalisus salih wa jalisis su' kahamilul misik wa nafikul khair. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang membawa teman, ya, perumpamaan teman itu bagaikan pandai minyak wangi atau pandai besi. Kalau itu pandai minyak wangi, kalau kau bergaul dengan dia, kau dikasih minyak wangi. Kalau pandai besi, kalau kau bergaul dengan dia, kalau kau tidak mendapatkan cipratan besinya, maka kau mendapatkan asap dan baunya. Maka orang di Ramadan pun harus pandai mencari orang-orang yang konsekuen, orang-orang yang lurus, orang-orang yang betul-betul mau beribadah kepada Allah agar dia jadikan temannya sehingga dia pun mendapatkan kebaikan dari itu semua. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan mental kita sebelum datang Ramadan dengan ketakwaan. Persiapkan dosa kita dengan taubat sebelum datang Ramadan. Persiapkan amal soleh kita, yaitu barnamij, yaitu jadwal kita yang menjadi target-target ibadah kita di bulan Ramadan. Begitu juga persiapkan Ramadan dengan banyak ibadah di bulan Syawal agar masuk Ramadan, agar bisa lebih menjadi sempurna, agar bisa lagi menjadi lebih baik ibadahnya karena setelah mendahului ibadah-ibadah tersebut di sebelum Ramadan. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir kalam semuanya adalah kita katakan, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memperbaiki kita di Ramadan ini. Memberikan kita kekuatan untuk menjadi orang lebih baik. Memberikan kita hidayah dan taufik agar kita kembali dan taubat kepada Allah. Dan mari kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan untuk terus beribadah. Salat, puasa di bulan Ramadan kita. Atau mungkin kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita rizki yang berlebih. Agar kita bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Orang yang rugi adalah orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sementara Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga. Pintu mana saja yang kau ingin masukkan, Allah masukkan kau ke dalamnya. Ini kesempatan emas yang Allah buka untuk kita. Apakah kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan emas ini? Karena kesempatan seperti ini tidak ada yang bisa menjanjikan kepada kita tahun besok kita mendapatkannya. Bisa jadi ini adalah Ramadan ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Allah musta'an. Mungkin itu yang saya sampaikan. Bagi teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Syukron kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja dinyalain mic-nya atau via chat juga boleh. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Silakan. Ketika memasuk bulan Ramadan kan pasti di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kan inti dari bulan menjalankan bulan puasa itu kan ingin mencapai ketakwaan Ustaz. Yeah. Nah, banyak orang yang ketika menjalankan bulan Ramadan itu tidak tahu caranya mendapatkan ketakwaannya itu Ustaz. Bagaimana sih cara kita agar lebih takwa dari sebelumnya gitu Ustaz?
agar Oke. kita bisa mengamalkan surat Al-Baqarah 183 ini gitu Ustaz. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun." Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu adalah asal kalimat wiqayah. Wiqayah itu adalah tameng. Artinya kau menamengi dirimu dari azab Allah. Itulah takwa makna secara simpelnya. Jadi takwa itu adalah persiapanmu dan amalanmu menamengi dirimu dari murka Allah. Itu takwa. Maka kalau ditanya, apa itu takwa? Takwa itu adalah kau mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan kau meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi Allah menginginkan kita bertakwa dan saya yakin setiap orang yang mengerjakan puasa Ramadan akan bertambah ketakwaannya walaupun kadar orang berbeda-beda dalam menambahnya. Ada yang bertambah lebih baik dan sangat baik, ada yang bertambah walaupun sedikit. Jadi bagaimana kita bertakwa? Jawabannya adalah apapun yang kita lakukan dari amalan-amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu akan mengantarkan ketakwaan. Karena takwa itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Kenapa Allah inginkan untuk kita takwa? Karena takwa itu salah satu tiket masuk surga dan diangkat derajatnya di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita takwa bukan karena kebaikan untuk Allah, tapi kebaikan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah puasa di Ramadan, sholat malam kita jaga, tarawih kita jaga, lalu ketika puasa kita pun menjaga mulut kita, menjaga perut kita, menjaga kemaluan kita, itu semua adalah jalan-jalan yang sudah mengantarkan kepada ketakwaan. Tetapi terkadang ketakwaan itu akan jika sebulan penuh dia lakukan itu sebagai pelatihan untuk ketakwaannya, maka sebagian orang ada yang keluar Ramadan ketakwaan itu tetap melengket dalam dirinya. Tapi ada juga orang-orang yang akhirnya ketakwaan itu seperti memudar pada dirinya ketika sudah lewat bulan Ramadan. Apa faktornya? Mungkin kurang sempurna dalam melakukan amalan ketika Ramadannya. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya kita mendapatkan takwa, lakukanlah amal-amalan soleh yang kita tahu yang diajarkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan, maka engkau akan mendapatkan ketakwaan. Dan jauhkanlah apa-apa yang Allah Rasulullah SAW larang dari perkara-perkara yang kita ketahui, maka itu pun akan mengantarkan ketakwaan. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Takwa tiket kita masuk surga. Allahu a'lam. Teman-teman ada yang mau bertanya atau tidak? Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Mas Bagus, saya mau menanyakan sesuatu ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, saya mau bertanya Ustaz. Ini kan pernah saya baca salah satu hadis itu menyatakan dalam setahun itu ada 12 bulan dan diantaranya ada 4 bulan mulia. Ya. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Betul. Sementara dari paparan yang Ustadz sampaikan tadi begitu dalam pandangan saya yang awam, begitu mulianya bulan Sa'ban apalagi Ramadan gitu ya. Nah ini maksud hadis ini bagaimana Ustadz? Itu derajat dari Sa'ban dan Ramadan ini seperti apa sementara di sana di dalam hadis itu dinyatakan bahwa yang 4 bulan yang mulia itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Begini Pak. Demikian Ustaz. Iya. Pertama, 4 bulan itu adalah bulan yang Allah haramkan, maka dikatakan bulan haram. Untuk apa diharamkannya? Diharamkannya berperang. Diharamkannya menumpah darah. Di bulan itu Allah melarang untuk berperang. Jadi sebenarnya dikatakan muharram karena Allah melarang itu, mengharamkan berperang. Termasuk Rajab, juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, dan bulan Muharram. Yang 3 bulan berturut-turut, yang 1 bulannya berpisah. Bulan itu memiliki keutamaan Ustadz, memiliki keutamaan. Ibadah di bulan itu Allah berikan keutamaan-keutamaan khusus. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwasannya bulan ini bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan peperangan. Kalau begitu, apakah Sya'ban dan Ramadan
itu tidak semulia bulan haram? Jawabannya tidak. Sya'ban dan Ramadan bisa jadi lebih mulia daripada Ramadan. Sya'ban dan Ramadan bisa jadi lebih mulia dari Muharram. Maka itu para ulama ikhtilaf, mana yang lebih utama? Dzulqa'dah kah di hari Arafah atau 10 terakhir bulan Ramadan? Ini pun menjadi perselisihan para ulama. Dikhususkannya bulan 4 bulan ini, dikhususkannya tidak boleh berperang. Tapi kalau dikatakan mana yang lebih afdol beribadah di bulan ini, Ramadan kah atau bulan Muharram, maka ini diperselisihkan para ulama. Ya, jadi bulan yang 4 ini sebenarnya bukan dia paling utama dalam ibadah. Tetapi bulan 4 ini dikatakan haram karena diharamkan berperang. Dan memang ada hadis-hadis yang memotivasi untuk ibadah di bulan ini. Kalau bulan Ramadan itu bulan yang dikhususkan untuk ibadah oleh Allah. Bahkan bulan Ramadan Allah wajibkan puasa. Kalau saya pribadi melihat, bisa jadi bulan Ramadan lebih afdol daripada bulan Muharram. Walaupun dalam hadis dikatakan afdalu ayyamid dunya yaumul qir. Afdol hari-hari di dunia ini adalah yaumul qir. Kata para ulama, yaumul qir itu kapan? Itu adalah hari ketika 11, 12, 13 Zulhijjah. Zulhijjah pun itu termasuk bulan Muharram dan itu bulan yang mulia. Jadi intinya di antara bulan-bulan ini memang terjadi ikhtilaf ulama mana yang lebih afdal. Ramadan kah atau Zulhijjah kah atau yang 10 akhir Ramadan atau 10 awal Zulhijjah atau 10 haram Muharram. Karena 10 awal Muharram pun kita diperintahkan untuk banyak ibadah. Itu terjadi perselisihan. Tapi ketika Rasulullah menyebutkan 4 bulan ini bukan berarti membatasi hanya 4 bulan ini memiliki keutamaan, tapi ditekankan 4 bulan ini tidak boleh berperang. Haramnya berperang. Itu yang diinginkan. Jadi bukan berarti 4 bulan ini kalau begitu selain 4 bulan ini enggak utama, tidak. Di 4 bulan ini ditekankan tidak boleh berperang dan harus berdamai, terutama orang-orang di zaman itu. Mereka sering berperang dan banyak berperang. Di 4 bulan ini mereka harus berhenti. Tetapi bukan berarti 4 bulan ini pembatasan dalam keutamaan. Bahkan bisa jadi malam Lailatul Qadar lebih utama di antara bulan-bulan yang lain. Allahu a'lam. Seperti itu. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Bagaimana Pak Ayub? Ada yang mau ditanyakan kembali? Ya cukup Mas. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Sama-sama Pak Ayub. Pak Ustadz, ini ada yang bertanya di chat. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, ketentuan dalam membayar hutang puasa bagi wanita yang nifas dalam bulan Ramadan boleh dalam bentuk fidyah kah ya Pak Ustadz? Nah, ini ketentuan pembayaran fidyahnya itu seperti apa ya Pak Ustadz? Bagi perempuan yang punya hutang di bulan Ramadan, apakah dia membayar fidyah atau dia membayar hutang dengan berpuasa, mengqadha maksudnya ya? Iya, benar Pak Ustadz. Maka jawabannya, hukum asal adalah Ramadan itu dibayar dengan qadha bagi perempuan yang haid dan nifas. Mereka yang membayar fidyah sebenarnya itu cuma kembali kepada 2 orang. Yang pertama adalah orang yang tua jompo yang tidak mungkin lagi bisa berpuasa, maka nggak mungkin mengqadha bagi dia kecuali hanya bayar fidyah. Yang kedua adalah orang yang sakit dan nggak mungkin sembuh dikarenakan vonis sama dokter dia sakit dan nggak mungkin sembuh dari penyakitnya, dan dia tidak bisa berpuasa karena sakit itu, maka orang seperti ini bayar fidyah. Atau yang ketiga adalah orang yang sakit mungkin sembuh, tetapi dia belum sempat membayar puasanya, dia sudah meninggal duluan. Ini keluarganya boleh membayarkan fidyah untuk dia. Adapun haid, nifas, ataupun safar, ataupun sakit yang mungkin sakit itu setelah itu sembuh, maka ini semua adalah mengqadha di hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah, barang siapa di antara kalian sakit atau dia safar, maka gantilah di hari yang lain. Jadi sebuah masalah, gimana kalau perempuan itu hamil atau menyusui? Dia bayar fidyah kah atau dia
mengqadanya. Ini ikhtilaf ulama. Banyak pendapat ulama tentang masalah ini. Tetapi yang lebih benar adalah hukum asalnya jika dia mampu mengqadha, karena dia bukan orang jompo, dia qadha. Kalau dia mampu punya tenaga dan waktu untuk mengqadhanya, dia ganti qadha. Kecuali dia keberatan dengan mengqadhanya. Karena banyak hutang puasa yang dia lakukan. Contohnya mungkin tahun ini hamil, tahun besok melahirkan atau tahun besoknya nifas, tahun besoknya adalah menyusui, 3 tahun berturut-turut dia nggak bisa puasa gara-gara hamil, nifas dan menyusui. Maka yang seperti ini, ya, atau menyusui ya, dia hamil, menyusui seperti itu, maka yang seperti ini sebagian para ulama mengatakan boleh bagi dia membayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberikan makan kepada orang dengan 1 kali makan. 1 hari diganti dengan 1 kali makan. Makanan yang dianggap wajar, yang di situ mengenyangkan perut orangnya. Allah alam. Ya seperti itu mas. Jadi lebih afdolnya tuh di kodo ya Ustaz? Di qadha kalau memang dia bukan, kalau memang hanya sekedar haid, nifas dan semisal dengan itu dan sakit yang mungkin sembuh atau safar, maka dia mengqadha di hari yang lain, diganti, dan Sya'ban ini adalah hari yang terbaik untuk menggantinya. Baik Ustaz. Ustaz. Dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya kasih waktu 2 menit untuk teman-teman jika ada yang mau bertanya kembali. Seperti nggak ada yang mau bertanya lagi nih Ustaz. Iya mas. Ya. Boleh minta dibacakan doa penutup Ustaz? Iya. Sekalian Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang telah memiliki kesadaran, keinginan, dan menyiapkan waktu untuk mendengarkan tentang ilmu-ilmu agama. Ini sebuah kebaikan bagi kita semua. Ini sebuah titik baik, mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita jalan ke surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan di Ramadan kita. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma balikna fi Ramadan. Ya Allah, masukkan kami bulan Ramadan. Ya Allah, berikan kami kekuatan bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah tobat kami di bulan Ramadan. Ya Allah, perbaiki amal-amal kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berkahilah Ramadan kami. Berikan kami kekuatan, kebaikan, berikan kami keikhlasan. Gugurkanlah dosa-dosa kami di Ramadan ini. Dan jadikanlah kami orang-orang bertakwa yang keluar di bulan Ramadan, bagikan orang yang suci yang tanpa dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bertemu Ramadan, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mungkin saya serahkan kepada moderator untuk menutupnya. Tafadhol, silakan.